dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang bertema asumsi programatik pendidikan. Anggota kelompok kami yaitu 1. Imade Angelita Putri Juliartari, NIM 3, Siska Yani Situmorang, NIM 2, Irendika Sina Beruginting, NIM 10, Yemi Baru Sekali, NIM 14. Menurut kelompok kami, sistem numerik itu adalah pendidikan yang merupakan asumsi yang dijadikan pedoman dalam perkembangan program pendidikan sebagai guru dan bagaimana cara guru itu melakukan strategi yang ada pada dirinya untuk meningkatkan mutu pendidikan pada zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang, guru harus pintar dalam menunjukkan strategi dalam mengajar. Dan yang kedua, menurut kami pengertian pendidikan itu dalam setiap proses itu pasti ada pendidikan. Tak mungkin berjalan begitu saja. Jadi menurut kami pendidikan itu adalah suatu pelajaran yang mungkin berjalan begitu saja tanpa pada unsur-unsur yang mendukung di dalamnya. Unsur-unsur pendidikan merupakan semua unsur yang harus ada di dalam proses pendidikan. Dan semuanya merupakan suatu strategi yang saling mengisi dalam pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat subjek didik, di mana subjek didik ini adalah sebagai individu yang sesungguhnya yang merupakan kesatuan dari berbagai karakteristik yang terpadu di dalam dirinya. Adapun bentuk subjek didik dibagi menjadi dua, yaitu individual diferensi dan sosial. Individual diferensi adalah topik yang mengkaji tentang karakteristik manusia sebagai individu yang tidak dapat dibagi, yang tidak dapat dipisahkan, yang memiliki ciri-ciri khas. Adapun perbedaan kemampuan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang mencangkup tentang hal yang mengenai mental atau otak. Yang artinya kemampuan ini mengandung segala upaya menyangkut tentang aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Yang kedua ada kemampuan afektif. Kemampuan afektif ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Kemampuan ini adalah bagian hasil belajar yang memiliki peran penting bagi kita. Dan yang ketiga adalah kemampuan psikomotori. Psikomotori ini adalah kemampuan atau kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan menggunakan gerak seluruh tubuh dan mengekspresikannya baik melalui ide, pikiran, dan perasaan. Dan yang keempat adalah perbedaan dalam latar belakang. Dan yang kelima adalah perbedaan dalam bakat. Dan yang keenam adalah kondisi fisik yang sehat. Oke, yang kedua adalah subjek didik sosial. Subjek didik sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang atau kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan yang menimbulkan suatu pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Baik, kita akan melanjutkan ke hakikat perkembangan. Perkembangan atau development merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis dalam diri manusia. Prinsip-prinsip perkembangan dibagi menjadi 5. Yang pertama, dalam perkembangan terdapat urutan yang diramalkan pemahaman tentang perilaku yang seharusnya terjadi berikutnya. Akan membantu para praktis untuk mengenal perkembangan yang khusus dan menantang fase berikutnya yang semestinya. Yang kedua adalah perkembangan pada suatu tahap merupakan landasan bagi perkembangan berikutnya. Suatu perkembangan tidak akan mungkin terjadi berkesinambungan dengan baik apabila anak didorong untuk melampaui atau secara tergesa-gesa menjalani tahap-tahap awal. Yang ketiga adalah dalam perkembangan terdapat waktu-waktu yang optimal, waktu-waktu yang menunjukkan kesiapan harus dikenai melalui pengamatan yang cermat. Dan yang keempat adalah perkembangan merupakan hasil interaksi faktor-faktor biologis atau kematangan dan faktor-faktor lingkungan atau faktor lingkungan belajar. Dan yang kelima adalah perkembangan maju berkelanjutan, merupakan suatu kesatuan yang saling emosional, sosial. Baik, saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan yang meliputi antara guru dan siswa sehingga mereka bisa saling bertukar informasi. Adapun bentuk dari pembelajaran yaitu yang pertama individual dan klasikal. Adapun tujuan dari pembelajaran individual yaitu
untuk memberikan layanan pendidikan dan membantu tenaga pendidik untuk mengadaptasikan minat dan bakat peserta didik. Adapun tujuan dari pembelajaran klasikal yaitu di mana pembelajaran dan memberikan informasi tersebut secara langsung dilakukan pada waktu yang sama. Selanjutnya tentang hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu fasilitator, motivator, dan inspirator. Fasilitator adalah suatu objek yang seharusnya dapat perhatian khusus dari pengelola pendidikan, di mana secara umum sarana pendidikan mencakup fasilitas yang secara langsung digunakan untuk menunjang proses pendidikan seperti gedung, ruangan, meja, kursi, dan media sebagainya. Yang kedua yaitu motivator. Motivator adalah suatu dorongan ataupun alasan yang dapat memotivasikan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu ataupun melakukan suatu hal. Adapun bentuk dari motivasi dalam pembelajaran yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah di mana nilai dari kesenangan ataupun kenikmatan dalam melakukan suatu tugas yang dapat mencapai tujuan tertentu. Dan ekstrinsik di mana dorongan dalam melakukan suatu tugas untuk mendapatkan penghargaan, namun itu harus didorong oleh faktor-faktor eksternal lainnya. Yang terakhir yaitu inspirator adalah suatu inspirasi yang dapat menggerakkan hati sehingga mereka dapat bergerak untuk melakukan suatu hal. Contohnya yaitu guru harus memberikan inspirasi dan petunjuk yang baik bagi peserta didik ataupun siswa. Hakikat sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar terbagi 2, yaitu proses pembelajaran secara langsung dan proses pembelajaran secara tidak langsung, di mana proses pembelajaran secara langsung peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Sedangkan proses pembelajaran secara tidak langsung, yaitu proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenan dengan pengembangan dan nilai sikap. Hakikat lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Hakikat dan tujuan. Pendidikan adalah segala daya upaya dan semua usaha untuk membuat masyarakat dapat mengembangkan potensi manusia